tahun 2023, Indonesia memberangkatkan sekitar 221.000 jemaah haji. Pemberangkatan dilakukan secara bertahap, dimulai pada 23 Mei 2023 dan kepulangan terakhir pada awal Agustus. Untuk mengawal kelancaran pelaksanaan ibadah haji, Kementerian Agama merekrut sebanyak 4.200 orang sebagai petugas haji yang mewakili beragam profesi. Salah satunya profesi jurnalis. Melalui sistem seleksi yang ketat, terpilih 63 jurnalis dari berbagai media di tanah air yang tergabung dalam Media Center Haji Kementerian Agama. Salah satunya emak yang satu ini, jurnalis asal Bandung yang akan bagi pengalaman sebagai jurnalis dan juga petugas haji. Tapi sebelumnya, selamat datang di Emak Punya Cerita. Silahkan siapkan kopinya dulu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Saya kuliah di Jurnalistik UIN Bandung, Sunan Gunung Jati, deket lah kali rumah. Tinggal ngesot dikit sebenarnya nyampe, tapi tetap aja saya selalu kesiangan waktu kuliah dulu. Jadi kuliah di situ, terus pas semester 7 kan ada magang tuh. Jadi saya magang di Harian Umum Republika. Saya magang di situ selama sebulan sebenarnya. Lalu kemudian, kok enak ya jadi wartawan ya? Boleh dong ngajuin penambahan gitu. Dan kebetulan saat itu emang lagi butuh orang gitu. Jadi akhirnya nambah lagi sampai 3 bulan. Terus kemudian jadi pegawai di Republika selama 5 tahun. Terus pernah kerja di beberapa tempat media lainnya. Hingga akhirnya saya berakhir di kompas.com. 18 menuju 19 tahun lah kurang lebih gitu. Saya selalu, jadi pertama kali saya jadi wartawan, ada beberapa orang yang selalu mengatakan pada saya seperti ini. Ren, setialah pada profesi kamu, bukan kantor kamu, istilahnya kayak gitu ya. Karena memang yang saya rasain, kebahagiaan dari seorang jurnalis adalah ketika karya yang kita hasilkan itu mampu membantu orang-orang banyak gitu, membantu orang-orang. Dan itu saya rasakan sekali. Jadi misalnya, jenuh ada nggak? Pasti ada dong. 18 tahun gitu berada di profesi ini, pasti ada titik jenuhnya. Tapi percaya deh, titik jenuhnya itu cuma sedikit. Kenapa? Karena setiap hari kalau jadi wartawan itu kita bertemu dengan orang yang baru, bertemu dengan narasumber yang baru, bertemu dengan pengalaman baru, bertemu dengan tantangan yang baru. Karena misalnya kayak gini, hari ini saya liputan di Kota Bandung, misalnya saya berhadapan dengan Wali Kota Bandung. Besoknya saya bisa liputan tentang kebakaran, saya berhadapan dengan para korban kebakaran. Besoknya lagi saya bertemu misalnya dengan presiden. Tentunya perlakuannya berbeda lagi dengan presiden, dengan ritme kerja yang berbeda pula. Keesokan harinya saya bisa liputan artis. Tentunya menghadapi artis juga beda. Jadi setiap hari itu kehidupan wartawan itu sangat dinamis. Jadi memang yang saya rasakan adalah lebih banyak ketantangannya gitu daripada kejenuhannya. Apalagi kalau misalnya ada peristiwa, misalnya ada bom, ada bencana kayak tsunami gitu. Waktu itu kan saya juga ke Aceh sama Pangandaran ketika tsunami datang. Dan itu tuh yang memang di luar dugaan kita, ternyata betapa porak-porandanya gitu lokasi-lokasi bencana seperti itu. Tapi di satu sisi kita tetap ke tempat konser gitu, kita nonton siapapun gitu artis yang memang mampir ke Bandung ataupun di Jakarta, kita ikutan nonton gitu. Kita hingar-bingar, hura-hura, atau bahkan misalnya kita ke clubbing gitu kan, liputan di sana dan lain-lain. Kita melihat orang-orang pada have fun gitu, bagaimana tempat hiburan malam. Atau kita datang ke tempat-tempat pelacuran, PSK di Bandung gitu, atau misalnya di Yogyakarta atau di Jakarta gitu ya. Jadi memang pengalaman-pengalaman inilah yang akhirnya memang membuat para jurnalis termasuk saya memang menjadi tidak pernah bosan. Pokoknya salah satu doa saya ketika saya sholat ataupun sholat tahajud itu adalah itu. Jadi saya pengen ke haji gitu. Tapi waktu itu nggak kepikiran oleh saya bahwa yang dalam pikiran saya adalah saya pengen umroh gitu. Saya udah daftar haji tahun 2019, tapi kan perginya masih lama ya. Waiting listnya panjang banget. Terus kemudian ya udah deh saya mau umroh dulu gitu. Tapi entah kenapa uangnya tuh nggak pernah kumpul karena kan rencananya memang saya pengen pergi bareng keluarga gitu. Uangnya tuh nggak pernah kumpul. Terus akhirnya saya selalu berdoa, ya Allah sampaikan hamba ke Baitullah gitu dengan cara apapun gitu. Jadi suatu hari
Pas saya di kantor Jakarta di Menara Kompas, saya ngobrol sama atasan saya namanya David. Bang, suka ada undangan liputan buat umroh nggak sih? Kalau ada, mau dong gitu kan. Terus Bang David bilangnya, belum tahu nih Mbak Ren, nanti kalau ada ya dikabari gitu. Nah, setelah dari itu ternyata beberapa hari kemudian saya dapetin kayak semacam poster gitu, poster tentang seleksi petugas haji. Salah satunya untuk tim MCH, yaitu tim Media Center Haji untuk wartawan. Poster itu ngerekomendasiin ada beberapa orang, ada sekitar 5 orang, persyaratannya luar biasa banyak banget gitu. Tapi akhirnya saya jalanin semuanya gitu dengan Bismillah lah, kalau misalnya memang ini rezeki saya pasti saya akan mendapatkannya. Tapi tentu saja yang namanya haji itu adalah panggilan, yang namanya haji itu adalah bagaimana cara kita mendapatkan ridho Allah untuk memanggil kita. Jadi itu tuh undangan. Haji itu adalah undangan. Saya selalu percaya itu adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita pergi ke haji. Semua proses dijalanin dari yang pertama itu adalah tes untuk administratif, berbagai macam administrasi termasuk juga yang diberikan oleh kantor gitu ya, rekomendasi dan lain-lain. Terus yang kedua adalah tes program presentasi tentang program yang akan dikeluarkan oleh kompas.com ketika musim haji ini seperti apa. Terus yang ketiga ini baru tentang kita, dari mulai tes CAT atau tes kayak tes PNS gitu ya, sama tes wawancara. CAT saya tidak besar tapi juga tidak kecil, maksudnya lumayan lah, lebih di atas rata-rata. Terus akhirnya saya wawancara. Di wawancara ini ada beberapa pertanyaan, salah satunya tentang moderasi agama, terus juga tentang lansia. Kenapa lansia? Karena tahun 2023 itu memang 30% lebih jamaah haji Indonesia adalah jamaah haji lansia. Jadi bagaimana kita ditanya komitmen untuk membantu para lansia ini. Jadi memang salah satunya adalah talbiyah. Talbiyah itu yang labaik Allahumma labaik gitu ya. Jadi pada saat itu yang saya dengerin setiap saat adalah talbiyah. Kekuatan doa ya. Jadi saya minta doa sama orang tua, saya doa setiap sholat, saya doa pokoknya semuanya. Intinya adalah kayak saya itu sedang berebut ridhonya Allah untuk saya bisa pergi ke Arab Saudi. Saat itu yang saya bayangkan adalah seperti itu. Hingga akhirnya karena memang saya belajar mati-matian pun memang dengan kerjaan saya yang menumpuk gitu ya. Saya ada jadwal ngajar di beberapa kampus gitu. Ada di 4 kampus saat itu saya mengajar, dan saya juga harus ngedit di kompas.com. Otomatis waktu yang saya miliki juga pabaliut ya, ditambah saya punya anak dan juga suami gitu yang harus tetap difikirkan. Jadi alhamdulillahnya ya memang itu semua bisa terlewati walaupun sempat deg-degan. Di Kementerian Agama itu punya tim namanya tim Media Center Haji yang nanti akan liputan di Mekah dan Madinah gitu ya. Pokoknya di Arab Saudi selama musim haji. Ketika kita datang ke Arab Saudi, kita melepas embel-embel kita sebagai jurnalis media kita. Jadi sebagai petugas haji dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan kerjaan yaitu tim Media Center Haji. Jadi di sana itu kita bertugas 3 hal. Yang pertama adalah kita sebagai seorang jurnalis, kita sebagai seorang petugas haji, dan kita sebagai jamaah haji. Jadi kalau teman saya menyebutnya 1 raga 3 jiwa, karena menjalankan 3 pekerjaan dalam satu raga. Tahun ini ada perubahan, saya dapat tugas 60 hari. Nah kalau totally sama perjalanan itu 62 hari. Daerah kerja. Kalau untuk daerah kerja Bandara sama daerah kerja Madinah, saya kan di Madinah, itu sama 60 hari, tapi untuk daerah kerja Mekah itu 50. Kenapa Mekah lebih sedikit? Karena Mekah itu dia menyesuaikan dengan jamaah haji yang nanti akan mendarat di King Abdul Aziz. Jadi kan sebelumnya itu di jamaah haji ini kalau kloter-kloter awal itu pasti akan mendarat di Bandara Amma Madinah gitu. Jadi kalau di Bandara Amma Madinah itu akan lebih lama lagi. Makanya kenapa petugas haji itu yang dapat tugas di Madinah itu akan lebih lama, karena dia menerima haji lebih dulu gitu ya, menerima jamaah haji lebih awal dan memulangkan jamaah haji lebih akhir. Jadi biasanya 76 hari. Adaptasinya terutama cuaca ya, karena terus terang saya tidak berangkat dari Jakarta, saya berangkat dari Bandung yang memang suhunya biasanya rendah ya, apalagi kalau di pagi hari bisa nyampe 16-14 derajat Celcius gitu. Kalau siang memang agak panas di 23 sampai 27 gitu ya.
Tapi begitu saya sampai di Arab Saudi, udaranya itu saat itu di angka 43 derajat Celcius. Jadi dari 40 sampai 43 di awal-awal. Sebenarnya saya tidak bermasalah dengan cuaca panas karena saya sudah terbiasa traveling gitu ya ke daerah panas kayak Surabaya, NTT itu panas banget gitu ya sama Papua gitu. Jadi dan saya berdoa dari Indonesianya seperti ini, ya Allah, apapun yang terjadi di sana, kuatkan saya gitu. Jadi meskipun panasnya segimana panasnya, tolong kuatkan saya. Dan apapun makanan yang tidak bisa, misalnya yang sulit untuk saya makan, bisa saya makan. Jurnalis itu barengan sama petugas Dakar namanya daerah kerja. Jadi kita tuh jadi kayak ada semacam kayak mirip hotel gitu. Dan kita tuh di sana setiap hari selama 60 hari itu ya. Nggak full 60 hari karena pada saat menjelang puncak haji kita sudah bergerak ke Mekah. Jadi kita di Mekah ada sekitar 20 hari gitu kita ada di Mekah. Jadi dari 60 hari itu 20 harinya kita ada di Mekah. Selama itu ya kita diam di daerah kerja namanya di kantor urusan haji Madinah, kantor urusan haji Indonesia di Madinah. Dan setiap pagi kita apel, terus kemudian habis itu kita akan makan sarapan, dan kemudian kita akan pergi liputan biasanya di seputaran Nabawi. Kenapa di seputaran Nabawi? Karena memang jamaah itu menempati hotel-hotel di sekitaran Masjid Nabawi. Jadi kita setiap hari pasti ke situ. Ya, jadi tiap hari ada live. Jadi kan waktu itu Abel, itu wartawan yang dari Kompas TV itu dia dapatnya di Mekah. Jadi otomatis ada jeda waktu 10 hari dengan saya yang datang duluan. Jadi saya itu setidaknya di awal-awal ini saya live sekitar 10 hari untuk menggantikan Abel. Kayak gitu. Terus selanjutnya memang saya juga harus live untuk kompas.com. Ada beberapa kali live. Hujan di Arab Saudi itu sesuatu hal yang berbeda di Indonesia. Di Indonesia kalau hujan kita ngapain? Lari kan ke rumah. Berlindung atau berteduh gitu ya. Hujan-hujanan mereka berdoa, mereka pada mengucapkan syukur karena memang jarang hujan di sana. Itu terus misalnya tentang perempuan juga di sana sholat Jumat. Di Nabawi itu sholat Jumat. Jadi saya ikut sholat, saya juga live di sana bahwa di sana itu kalau sholat Jumat tuh kayak begini loh. Atau misal kayak gini. Di sana itu apapun kegiatannya ketika terdengar suara adzan, semua kegiatan akan berhenti. Betul kan? Seperti itu. Nah, makanya orang yang lagi jalan kaki pun ketika dia sudah mendengarkan adzan dan dia tidak sampai ke masjid, dia akan berhenti di situ dan akan sholat di situ. Makanya kalau kita datang ke Arab Saudi, mau itu ke Mekah ataupun ke Madinah, ketika adzan berkumandang gitu ya, dan mereka belum sempat sampai ke masjid, mereka akan sholat di pelataran toko, mereka akan sholat di lapangan, mereka akan sholat di pinggir-pinggir rumah. Pokoknya ada tempat di mana. Terus saya liputan soalnya misalnya live soal makanan-makanan yang ada di sana. Sama aja, cuman yang beda itu adalah bagaimana cara kita meliput. Hanya bedanya di sana itu adalah kita bukan hanya wartawan. Di wartawan kalau liputan ya gitu-gitu aja ya. Biasanya malam hari kita dapat penugasan, besok kita liputan kemana. Jadi bangun tidur, kita sarapan, apel, terus live. Beres live kita liputan, kita sholat di Nabawi, habis itu kita jadi petugas haji. Petugas haji ngapain? Ya kalau di Nabawi kita nganterin orang-orang yang nyasar, nganter jamaah yang kesusahan untuk ke toilet, dorong kursi roda. Pokoknya intinya adalah membantu jamaah yang memang pagi hari itu biasanya saya live sampai menjelang siang. Siang itu saya diam di tenda karena saya juga ngebantuin jamaah haji yang sakit di tenda. Pastinya itu berdekatan dengan klinik. Nah, klinik ini kan kadang penuh tuh. Dan biasanya klinik diisi oleh jamaah-jamaah yang sakitnya agak parah. Jadi kalau misalnya jamaah yang sakitnya agak ringan atau dia menunggu jemputan, itu suka di drop di tenda kami. Jadi kalau malam itu menjadi tempat tidur petugas haji, tapi kalau siang sampai sore itu berubah jadi tendanya jamaah yang sakit gitu. Jadi biasanya kalau siang saya bantuin jamaah di tenda, terus kemudian kalau sore beres sholat asar saya baru keluar dari tenda. Istilahnya adalah saya tinggal berdiri aja di salah satu perempatan misalnya di Mina. Itu jemaah pada berdatangan. Iya, mereka minta tolong.
Saya bingung tenda saya di mana, saya bingung, saya mau pulang, tenda saya di mana gitu. Saya nyasar, saya kayak gini gitu. Saya kehilangan, saya ditinggal teman saya misalnya. Tugas haji itu memang kita dibekali peta. Kita dibekali peta Mina, sama di Nabawi juga gitu. Kita dibekali peta Nabawi dan kita dibekali peta tentang jamaah haji gitu. Jamaah haji itu tinggal di mana. Jadi kan kalau misalnya jamaah haji itu dilengkapi dengan gelang, tugas juga pakai. Terus juga si jamaah haji juga dikasih kayak semacam kartu. Nah itu tuh kalau kita scan pakai aplikasi Haji Pintar namanya, itu tuh akan tercek. Jadi dia di Nabawi, dia di Madinah itu nginep di mana, terus dia di Mekah itu nginep di mana, dia di Mina di tenda berapa, kayak gitu. Nah, habis itu kita cocokkan dengan apa? Dengan peta yang kita miliki. Jadi kita nanti bisa kasih tahu, oh biasanya sih saya suka nungguin dulu berapa orang gitu ya, nungguin dulu berapa orang. Kalau misalnya udah agak banyak, baru saya anterin jalan-jalan berkeliling. Jadi sambil ngobrol dengan jamaah. Dari hasil obrolan saya dengan beberapa orang teman dan beberapa orang yang pernah jadi petugas haji ya. Jadi sebenarnya yang merasakan homesick itu bukan kita yang pergi, tapi yang merasakan kehilangan itu orang yang di rumah. Kita punya 3 tugas tadi itu, saya itu biasanya beribadah itu di tengah malam. Jadi saya lempar jumroh itu pergi jam 1 pagi, jam 1 dini hari, dan biasanya itu pulang ke tenda jam 4 lah. Karena biasanya saya suka jajan dulu, makan dulu gitu ya. Habis ibadah itu saya suka jajan dulu karena saya merasa bahwa itu adalah waktunya saya untuk beribadah. Dan me time-nya saya gitu ya. Nah, beres dari situ tanggung dong kalau untuk tidur. Jadi saya tungguin sampai subuh. Biasanya pada saat jam 4 sampai jam 5 subuh itu pasti selalu ada jamaah yang minta tolong. Biasanya saya suka tolongin mereka dulu gitu, kembali ke tendanya dan lain-lain gitu. Apa misalnya ada jamaah yang kesulitan untuk memasang apa gitu, untuk mengaktifkan handphone atau apa, atau bermasalah dengan internetnya dia. Pokoknya kita tuh di sana jadi segala tiba-tiba merasa bisa aja gitu. Karena sebenarnya bukan karena kebetulan juga, karena biasanya ketika kita kumpul itu tuh belajar gitu. Tadi ada jamaah yang nanyain ini gimana sih caranya gitu. Jadi kita udah belajar duluan. Nah, jam 5 itu biasanya dari saya sholat subuh saya tidur. Tidur sampai jam 8. Kenapa sampai jam 8? Karena jam 9 saya harus live. Jadi saya tidur itu pokoknya ya 2 sampai 3 jam lah sehari. Baru jam 8 itu saya cuci muka, mandi dan lain-lain, dan jam 9 itu saya harus live gitu, dan live-nya cukup lama, biasanya sejam atau sejam setengah saya live. Terus kemudian biasanya pokoknya sekitar sampai jam 11 gitu ya, sampai jam 11 itu saya beres liputan dan lain-lain, saya kembali ke tenda. Itu saatnya saya istirahat itu loh, tapi kadang-kadang bisa tidur, kadang-kadang enggak gitu. Jadi kadang-kadang bantuin jamaah aja, atau misalnya saya ngetik berita dan lain-lain dari jam 11 sampai sore itu, sampai asar. Nah, asar itu saya keluar mulai bantuin jamaah, terus non-stop sampai subuh lagi. Jadi pokoknya saya bantuin jamaah terus sampai tengah malam itu saya kembali lagi lempar jumroh atau beribadah lagi. Terus setiap hari seperti itu. Karena yang padat itulah, makanya kemungkinan besar untuk kita homesick itu nggak ada. Gitu. Jam Indonesia dengan Arab Saudi itu kan beda 4 jam. Itu tuh lumayan membuat kita ngos-ngosan. Karena bayangin aja kita baru tidur misalnya jam 1 di Arab Saudi. Itu artinya jam 5 di Indonesia. Dan grup kantor sudah ramai. Itu agak tricky karena memang ketika selesai dari puncak haji pun, kebiasaan kita saat puncak haji yang tidur cuma 2 sampai 3 jam semalam itu akhirnya ke bawah. Sampai ketika kita di Madinah dan lain-lain. Makanya sering kesiangan apel. Pernah yang lucu adalah suatu saat ketika geng, kita kesulitan tidur deh. Kita baru tidur jam 4, bablas sholat subuh. Kumaha cenah ieu mah haji teh cenanya sholat subuhna bablas. Sebenarnya tugas utama kita adalah jadi petugas haji, yaitu membantu jamaah. Jadi kalau misalnya ada liputan ataupun misalnya ada hal-hal yang lain itu akan kita tinggalkan ketika ada jamaah yang membutuhkan. Itu sebenarnya tugas utama kita itu. Dan kantor pun diberi pengertian tentang itu, bahwa tugas utama kita itu adalah sebagai petugas haji, bukan sebagai jurnalis gitu. Jadi ketika misalnya saya nih
Ketika saya sudah merasa tidak sanggup untuk nulis berita, saya akan bilang sama Jakarta, Mas, Mbak, saya udah nggak sanggup nulis berita. Tolong semua rilis digarap oleh Jakarta. Kantorku langsung bilang, oke, semua rilis digarap di Jakarta mulai hari ini ya. Karena tugas utama saya akhirnya sebagai seorang jurnalis hanya live selama di Arab Saudi. Lalu bagaimana sebagai jamaah gitu kan, intinya selama itu ibadah sunnah, ya udah bye. Paling kita itu hanya bisa sholat di Nabawi itu hanya sehari sekali, itu pun mungkin. Misalnya kita sholat duhur itu bisa di Nabawi, kalau nggak sholat asar. Kementerian Agama itu hanya memfokuskan tim media center haji itu kayak gini. Teman-teman hanya boleh diwajibkan untuk fokus ibadah haji pada saat Arafah. Dari jam 11 sampai asar. Tolong bilang sama orang kantor untuk tidak mengganggu teman-teman dan di saat itu fokuslah beribadah. Karena sayang, teman-teman sudah jauh ke sini, teman-teman adalah tamu yang dipanggil oleh Allah, apalagi teman-teman adalah petugas haji, ibadah yang sekaligus mencari pahala sebesar-besarnya. Jadi kalau bisa fokus ibadah, tidak boleh ada live, tidak boleh ada apapun. Kantor WhatsApp cuekin aja, kantor nelfon bodo amat. Di Mina pada saat puncak haji, karena kan kalau Madinah itu kita dapat tugasnya di Mina ya. Jadi kan puncak haji itu yang pertama dia ke Arafah dulu, terus kemudian ke Musdalifah, terus kemudian di Mina. Mina ini adalah titik krusial karena di sini jamaah haji cukup lama 4 hari dan di sini juga banyak orang yang meninggal karena jamaah haji harus berjalan sekitar 15 km untuk lempar jumroh untuk beribadah. Jadi ada sekitar 2 juta lebih jamaah haji kumpul di satu tempat. Dan itulah yang terjadi. Dan mereka harus jalan, lempar jumroh. Tidak terjauh, itu jaraknya sekitar 7 km. Ya kurang lebih kalau jalan kaki PP itu sudah 15 km sehari. Jadi ya kalau kita 4 hari ya tinggal dikali aja. 4 kali 15, 60 km kita jalan selama di Mina. Itu belum dianalogikan kalau misalnya kita bantuin jamaah. Karena kita bantuin jamaah juga kan dia nyasar nih misalnya. Kita bantuin jamaah ke tendanya gitu ya, dan itu tuh jaraknya ya otomatis saya jalan kaki. Mina itu memang ada keterbatasan makanan, makanya kalau petugas haji itu biasanya selalu yang terakhir kan, semua makanan itu untuk jamaah. Jadi selama ini menurut saya Mina itu lumayan berat dalam soal makanan, karena 2 hari pertama itu yang kita makan itu yaitu mie instan. Tidak enak buat saya gitu, cuman ya akhirnya saya menyiasatinya dengan saya memakan roti, karena kan pilihannya saat itu di situ untuk petugas haji itu ada 2, kalau nggak makan mie instan itu makan roti. Jadi akhirnya saya menyiasati makan roti. Cuman kan makan roti juga karena saya tidak terbiasa makan roti gitu, jadi agak saya selang-seling aja gitu antara makan roti dengan makan mie. Memang kita disuntik dulu ya, suntik neurobion sebelum kita ke Mina. Jadi alhamdulillah ini nggak ada sakit kali itu. Alhamdulillah kita semua sehat, nggak capek, nggak yang apa ya. Intinya adalah kita nggak mau ngeluh. Jujur, saya tidak menemukan dukanya. Pokoknya mungkin karena memang kita dari awal itu udah didoktrin ya. Jadi kayak gini, kita tuh sudah tahu lokasi di sana tuh seperti apa. Karena gini, untuk tim media center haji itu kita BIMTEK itu bukan cuma sekali. Kalau untuk layanan yang lain, BIMTEK itu ya memang cuma sekali, yaitu yang 10 hari itu. Kita BIMTEK diajarin segala macam teori dan lain-lain apa yang akan terjadi di sana. Nah, untuk MCH itu ada BIMTEK tambahan selama 3 hari. Di sana itu kita menceritakan tentang teknis. Bagaimana kita liputan di sana, bagaimana kita live, bagaimana menyiasati askar gitu ya. Karena ternyata saya juga punya pengalaman bahwa saya live terlalu lama di Nabawi hingga saya disamperin askar, saya diperiksa. Paspor saya difoto, medsos saya diperiksa, pokoknya semua hal tentang saya itu diperiksa. Kayak gitu. Jadi memang dari awal itu kita udah tahu dan kita sudah ikhlas. Mungkin karena posisi kita yang sudah ikhlas itulah makanya kita merasa tidak ada duka selama di sana. Selain paling kesedihannya apa, misalnya kayak ngelihat jemaah haji yang sakit, jemaah haji yang dia ditinggal oleh anggota rombongannya, jemaah haji yang demensia, mungkin lebih ke
kesedihan, bukan ke duka. Kalau dukanya yang saya rasain sih, saya ngobrol dengan beberapa orang teman juga, terutama teman sekamar ya. Kalau saya sih ngerasanya lebih karena kita udah dalam posisi ikhlas apapun yang terjadi di sana gitu ya. Bahkan istilahnya kan ketika kita akan pergi ke haji, kita tuh harus sudah meninggalkan urusan yang ada di Indonesia. Kita udah minta maaf sama semua karena bayangan kita pergi ke tanah suci bisa jadi kita tidak pulang, gitu kan? Bisa jadi kita meninggal di sana. Jadi semua urusan duniawi itu udah kita tinggalin, ya udah kita selesaikan lah urusan di Indonesia itu. Kalau ada utang piutang, ada apa gitu, permintaan maaf, salah dan lain-lain itu sudah diselesaikan sebelum kita kayak semacam ijab kabul kita akan pergi ke Arab Saudi. Gitu. Ketika melihat para lansia itu kesini, karena kan kita selalu diingatkan ya, sebenarnya ketika kita membantu orang, menolong orang, bukan cuma orang yang ditolong yang merasa bahagia, tapi orang yang menolong pun bahagia. Itulah yang saya rasakan. Jadi misalnya ketika saya membantuin nenek-nenek pergi ke toilet, terus misalnya kayak saya bantuin dia untuk ambilin air, bantuin dia wudhu, bantuin dia benerin kaos kaki, saya papah dia kemana-mana gitu, teruskan air mata dan mendoakan. Masya Allah, itu kayak apa ya? Ya, kita tuh yang kayak dianggap anak gitu sama mereka. Makasih ya Den, makasih ya Mbak. Itu udah wah, apa ya? Hal yang menyedihkan buat saya salah satunya lagi adalah saya tidak bisa mengantarkan kayak ke pesantren. Jadi kan jadwal petugas haji saya itu berbarengan dengan jadwal kayak masuk pesantren. Jadi saya mantau semuanya itu dari jarak jauh. Dan saya itu memang menekan suami pada akhirnya. Misalnya kayak ulang tahun itu saya lagi di Mina. Terus saya telepon dia kan. Saya video call. Ya, menjadi sebuah pengalaman yang mengharukan sih. Kalau saya sih sebenarnya kan manusia itu nggak pernah puas ya. Itu yang saya tahu gitu. Yang saya yakini sebenarnya ini pencapaian saya secara pribadi aja sebagai seorang umat alamin. Karena kalau kepuasan saya sebagai seorang jurnalis tentunya masih banyak hal yang masih banyak hal yang saya impikan di depan sana gitu. Tapi sebagai seorang Reni gitu ya, ini tuh mimpi saya. Menyeimbangkan karir, keluarga, dan kehidupan pribadi itu nggak pernah mudah. Iya kan, nggak pernah mudah. Tapi intinya adalah kalau saya sih nikmatin aja, berdoa aja sama Allah gitu. Jadi kita harus ridho dengan apapun yang kita jalankan. Kita harus ridho dengan apa yang Allah takdirkan gitu. Kita harus ridho dengan semua ketetapan Allah. Semuanya nanti pasti akan dibantu oleh Allah gitu. Mungkin terasa berat gitu ya, bagaimana tiba-tiba saya tuh waktu kayak kecil sering sekali meninggalkan kayak gitu karena saya harus tugas ke Papua, ke Maluku gitu ya, ke beberapa daerah gitu. Tapi ya itu adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai seorang jurnalis gitu. Karena ada masanya ketika saya beneran full sama kayak gitu. Jadi memang sih ada waktu yang terbuang, betul. Ada waktu di mana kita nangis-nangis karena kita tidak melihat perkembangannya gitu. Tapi nanti setelah anaknya besar, yang pasti adalah seberapa sedikit pun waktu yang kita miliki itu untuk anak gitu. Jadi itu yang saya tanamkan pada diri sendiri gitu. Misalnya saya punya waktu cuma sejam dan itu harusnya menjadi waktu istirahat saya akan berikan pada anak gitu. Hingga nanti ketika anak besar, ini kayak karena udah SMP ya, jadi kayak tuh yang udah bisa bilang bahwa Embu love you gitu, aku bangga gitu, so proud of you gitu. Quality time-nya sama anak tuh lebih terasa gitu daripada kita barengan terus cuma main HP masing-masing gitu ya. Tapi lebih kayak gimana ya? Jadi intinya adalah sama lah, bahwa kita pasti selalu menyampaikan rindu dalam doa. Gitu. Demikian episode Obrol Asik kali ini. Semoga menjadi inspirasi agar menyelipkan harapan untuk Baitullah dalam setiap doa yang terpanjat. Semoga segera mendapat undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.